Keduanya ini mengatakan Allah lebih menyayangi hambanya, kemudian inilah jalan yang saya tempuh, jalan Nabi dan Rasul. Ya, ini memang pertama-tama aku prihatin ya, maksudnya apa yang terjadi ini ya, dengan apa kita udah tenang-tenang dan memang lagi pandemi lagi, tahu-tahu kayak begini gitu ya, tahu-tahu gereja lagi. Dan memang kalau Makassar itu, pertama Makassar dulu, Makassar itu memang kalau di survei dari Setara, kemudian Kemenak gitu ya, memang religious tolerance-nya itu agak posisinya rendah. Jadi kota-kota seperti Jakarta, Makassar itu memang religious tolerance-nya rendah. Ada kota-kota lain yang religious tolerance-nya tinggi gitu. Jadi kemarin kan tiap tahun itu Kemenak selalu membuat survei FKUB itu ya, forum kerukunan umat beragama itu, kemudian tiap tahun biasanya memang tinggi, sampai sekarang pun tinggi, di 62 something atau 67 saya lupa ya persen, itu masih tinggi. Jadi di atas 60% itu tinggi, tapi memang ada kota-kota tertentu yang memang rentan gitu. Contohnya Aceh, Makassar. Jadi sehingga saya juga kurang tahu bagaimana kerukunan hidup beragama di situ dibalut gitu ya, dengan para teman-teman misalnya umat Kristiani, umat Islam segala macam, kok bisa sampai itu ke gereja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sekarang ini Zakiyah ya, yang di Mabes itu juga mengejutkan sekali. Saya lihat ini ya catatan-catatannya dari surat-surat wasiatnya ini ya. Jadi memang banyak permintaan kata maaf tuh, banyak sekali, maaf. Kemudian yang prihatin adalah dia mengatakan ya, keduanya ini mengatakan Allah lebih menyayangi hambanya, kemudian inilah jalan yang saya tempuh, seperti jalannya para rasul, jalan Nabi dan Rasul. Sedangkan kalau di Islam kita tahu bahwa para nabi itu nggak ada yang melakukan aksi bunuh diri atau self suicidal gitu ya sifatnya. Dari kalau kami misalnya di Islam itu Nabi Isa pun semuanya tuh tidak ada yang berjuang, Nabi Musa, Nabi Lut itu nggak ada yang berjuang tuh caranya tuh rusak-rusakan dan justru kita tuh kan ada, kalau dalam fikih Islam itu kan peraturan tata cara perang ya, itu nggak boleh menyakiti hewan, nggak boleh, itu sampai detail sekali, nggak boleh menyakiti rumah ibadah, pendeta, itu kalau perang itu dalam Islam nggak boleh. Jadi ada 7 kalau nggak salah orang yang tidak boleh disasar, nggak boleh menyandra misalnya pemuka agama kayak gitu. Jadi itu udah dilanggar semua. Makanya aneh sekali ketika surat itu mengatakan inilah jalan yang saya tempuh, sebagaimana jalan para nabi dan rasul, nabi yang mana dan rasul yang mana, kan sebetulnya itu. Jadi tapi memang ada kemajuan sedikit kalau saya lihat. Dulu biasanya mengacu pada imam tertentu, yaitu orang bukan nabi, tapi sekarang sudah ke nabi. Kalau dulu biasanya Baghdadi gitu-gitu, tokoh-tokoh zaman sekarang yang kalau zaman Al-Qaeda itu Usama bin Laden gitu-gitu, tokoh-tokoh yang masa kini ya, bukan nabi. Ini sekarang di kedua wasiat ini menarik ke nabi, ke atas lagi. Nah, itu sebetulnya mudah untuk dikonfrontasi dalam artian argumennya bahwa nabi mana yang juga melakukan kayak gitu, itu juga sebetulnya tuh. Kemudian ada lagi dari surat-surat wasiat ini yang mirip ya, kata ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kalau yang di Makassar tuh 7 kata umi. Kemudian kalau yang di Zakiyah, yang yang di Mabes Polri itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 8 atau 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 8 ibu. Bapaknya hanya sekali. Kemudian jadi itu menunjukkan juga kalau dalam mungkin kedekatan lebih pada ibu ya, si anak-anak ini, yaitu si pelaku-pelaku ini. Kemudian usianya juga masih muda, yang 126 kalau nggak salah, 125, dengan istrinya, dengan bayi yang sedang dikandungnya di motor ketika berkendara itu. Jadi dan dua-duanya ini mirip sekali, sama-sama drop out dari sekolah di semester 5, satu lagi semester 3. Dan dua-duanya, nah ada yang menarik, dua-duanya lulusan studi ekonomi. Jadi Makassar itu ekonomi, kalau yang Gunadarma ini, si Zakiyah ini akuntansi. Keluar dia. Saya kurang tahu, nah ini sebetulnya arahnya kemana-mana sebetulnya analisa. Kalau mau simple, ya lone wolf, terus JAD, that's it. Tapi kalau psikologi itu kan kemana-mana, ada psikologi pendidikan, ada psikologi macam-macam.
ada psikologi perkembangan nanti usia berapa sampai berapa tuh usia apa misalnya harus apa tugas perkembangannya misalnya membina hubungan ya misalnya usia 19 sampai 9 nah ini 20 sampai 25 tahun itu early adulthood di mana itu tuh sense of relationship. Jadi kalau yang Makassar dia sudah menempuh, dia udah nikah ya, dia udah punya love ya. Tapi kalau yang Mabes nih kita nggak tahu nih. Nah, kalau orang gagal di usia-usia membina intimacy itu biasanya nanti ada isolation. Jadi kegagalan umur-umur tertentu membina hubungan, karena semua orang tuh begitu umur sekian sampai sekian biasanya ngapain, usia 1 sampai 3 tahun itu autonomy versus shame misalnya, itu kan tugas-tugas perkembangan nanti bisa dibaca di teorinya Erikson ya. Nah untuk 12 tahun sampai 19 itu remaja, itu identity. Disitulah orang punya sense identity, pengen gabung geng motor lah, geng apa, itu kan usia 12 sampai 19 tahun. Usia 20 sampai 25 atau sampai 26 itu relationship, love, menikah. Kalau itu pas, tidak lewat itu masa yang harusnya membina hubungan, itu adanya nanti munculnya intimacy versus isolation, jadi isolasi. Nah, ketika seseorang early adulthood in isolated, terasa terisolasi, di mana dia harusnya punya berjodohan, ya mulai ta'aruf, mulai membina hubungan begitu kan, bisa itu jadi celah-celah untuk kalau ada grup itu masuk, ada pengajian mungkin yang pengajian itu juga nanti ada jodoh juga di situ nanti ketemu. Sama juga dengan yang Makassar itu kalau nggak salah ketemu dengan pasangannya yang dia ngebom itu di pengajian kalau nggak salah. Jadi malam-malam nikah siri kalau nggak salah. Jadi dia ini kan diperkenalkan dari pengajian itu. Jadi ini kompleks dari sudut perkembangan ya, maksudnya itu tadi human ya. Kalau kenalnya sejak kapan? Saya juga kurang tahu dari yang JAD ini, dari profil-profil apakah dia kenal sejak lama atau justru pas masuk masa kuliah itu dia semester berapa kenal grup ini, kemudian ya udah deh drop out aja nggak lanjut. Nah lanjut akademis sekarang ya, dari sudut ekonomi tadi, dua-duanya ekonomi, sehingga surat wasiatnya itu banyak ngomong tentang riba, kartu kredit, riba. Kalau Anda lihat kartu kredit surat wasiatnya itu minta maaf ada paragraf berapa minta maaf, cuma sentence 2 sentence minta maaf, 2 sentence lagi apa, tapi segini nih kayak lebih panjang dari yang porsi yang lain itu tentang sistem perbankan, kartu kredit, jangan ngutang nanti riba begini begitu, karena ada ada kaitan dengan memang mata kuliah yang dia ambil yaitu memang ekonomi gitu. Jadi itulah bidang dia. Jadi itu yang dia pesankan pada orang tuanya, jangan meminjam sistem nanti riba segala macam. Kalau yang Makassar itu ini saya tinggalkan uang 500.000 per bulan bisa untuk bayar hutang. Ini it's about debt, utang. Nah, kalau hubungan dalam psikologi itu berarti ada motif-motif tuh, kalau dari riset saya itu kan ada 6 motif ya. Ada ekonomi, justice, balas dendam, kemudian situasi misalnya security pengen melarikan diri dari sesuatu gitu ya, keadaan-keadaan yang mungkin broken home atau nggak enak lah gitu, rasanya tuh insecure begitu, kemudian bergabung ke grup. Ada lagi motif sosial, ada power, ada aktualisasi. Nah jadi ada 6, ekonomi, justice, situasi, sosial, power, motif politik, sama aktualisasi diri. Nah dari profil itu kelihatannya tuh yang tidak ada sih power ya, keinginan untuk influencing others sih enggak, dia teknisi, ini bukan, mereka ini bukan bukan ingin mempengaruhi atau menjadi leader dari grup, itu kayaknya enggak, tetapi memang kentara sekali disebut-sebut uang, kartu kredit, ini bayar hutang, itu kayak ada, kita perlu mendalami itu bagaimana ekonomi keluarga itu, apalagi ketika dia drop out dari sekolah. Kalau yang Makassar memang terlihat dia punya warung online shop, jual makanan. Tetapi yang tidak jelas adalah yang perempuan, yang Zakiyah. Bagaimana setelah orang drop out dari sekolah, kemudian membiayai dirinya itu siapa yang selama ini membiayai dia hidup misalnya. Dan kenapa dia menyinggung masalah hutang, kartu kredit. Ini apakah ada kesulitan ekonomi, misalnya keluarga dan dia sendiri secara pribadi. Kedua, kalau motif justice ada. Jadi dia keadilan ya, ingin mencari keadilan begitu. Dengan adanya mungkin ketertindasan, teman-teman ditangkap, kan itu satu pengajian yang sama yang Villa Mutiara kalau nggak salah itu kan ditangkap juga itu kan. Jadi ya gimana sih kalau teman-teman kita ditangkap, kan kita jadi pengen ada tujuan bagaimana.
Dan ini ada beberapa juga yang dari Makassar ini kalau nggak salah di baiatnya di Makassar waktu ada pertemuan dengan apa itu ya, yang dulu itu Ustadz Basri atau Bisri itu, yang mana Ustadz itu sudah meninggal kalau nggak salah, sudah dibunuh oleh aparat segala macam, atau mungkin ada unsur itu juga. Jadi gimana sih kalau pemimpin dia dibunuh sehingga dia kan juga ada keterpanggilan calling untuk dia mungkin melakukan semacam justice ya, motif revenge, balas dendam. Ada juga bisa juga terjadi motif situasi nih, misalnya dia lagi drop out. Jadi kalau di psikologi forensik itu kenapa orang melakukan perbuatan kriminal ya, bukan hanya terorisme, itu memang waktu luang yang lebih. Kalau kita sibuk, banyak waktu luang, nggak banyak waktu luang, itu kita godaan-godaan mau ngapain itu udah susah. Tapi kalau misalnya orang kuliah dari kerja banyak assignment, nanti ada mata kuliah ini, itu orang nggak kesempet mau ngebom tuh, dia nggak sempet mau, tapi udah drop out, nah dia ngapain tuh, aktivitasnya itu tuh. Jadi motif situasi ya, jadi ada banyak waktu luang misalnya. Kemudian ada mungkin juga motif misalnya sosial tadi, sense of belonging, dia gabung ke JAD, dia merasa mungkin atau grup-grup lain lah, bukan hanya JAD, misalnya dia merasa disinilah tempat where I belong gitu, saya merasa punya teman begitu. Udah tadi yang kita sebut isolasi lagi, isolation, dia juga perlu berjodohan kan mungkin. Jadi itu kan enak kalau ketemu grup gitu ya. Nah kalau grupnya bener ya bener, kalau grupnya begini kan jadi akhirnya ketangkep yang dimana tuh kejadian kemarin ada penangkapan di Jatim mana-mana, itu kan jadi mempengaruhi sel-sel yang lain atau giroh-giroh atau semangat-semangat yang lain, insan-insan yang lain. Kemudian motif power saya lihat sih nggak begitu ya, dia nggak ada dari surat wasiatnya tuh ingin menguasai dunia atau yang sifatnya tuh ingin mendominasi Kemudian aktualisasi diri saya lihat kental sekali, dia ingin menolong ibunya. Jadi dengan saya begini semoga ibu mendapat syafaat dari Allah, jadi saya mengorbankan sacrificing myself for the others gitu ya, ada aktualisasi diri, impact gitu. Jadi di situ jadi ada motif-motif yang kalau di terorisme itu, psikologi terorisme bukan hanya satu motif, karena orang tuh misalnya mencuri itu kan bisa macam-macam tuh, motif ekonomi ada misalnya, tapi misalnya motif keadilan, kok dia kaya saya miskin itu juga ada. Jadi berkolaborasi, collide di dalam diri seseorang, sehingga kombinasi itu bad combo. Kalau semua strong udah jadi dia kalau ada kesempatan. Akhirnya di Mabes itu ada kesempatan. Iya, jadi gini, saya perhatikan dari mukanya si jenazah itu ya, itu juga jadi gini, orang kalau lockdown kayak sekarang nih PSBB itu kan biasanya tambah gembil ya pipinya, tambah gembil pipinya, tambah gemuk, tambah kayak cabi kan. Kalau orang lockdown ini lagi pandemi ini ketemu lagi teman yang sudah lama nggak ketemu kan, kok jadi gemukan lo gitu. Saya lihat untuk yang di Mabes ini tirus sekali. Dan dia sangat skinny, lebih kurusan dari foto dia yang ada di kartu, yang katanya itu adalah kartunya juga kartu palsu. Tapi itu kan terdatanya 2014, sehingga dia ada penurunan berat badan itu 2014 sampai ke yang sekarang, apalagi lagi lockdown, yang mana orang biasanya pada tambah gempal, tambah gemuk. Itu juga perlu dipahami, mungkin di otopsi kenapa dia weight loss. Orang weight loss itu bisa under macam-macam, mungkin stres, mungkin dia ada situasi-situasi pribadi. Kalau di psikologi kita mengenal krisis ya, grievance. Jadi ada krisis-krisis pribadi yang mungkin kegagalan tertentu yang hanya dia yang tahu, bahwa dia harusnya mungkin lanjut tadi S1-nya itu kemudian nggak selesai, kayak gitu yang keluarga memang perlu terbuka untuk menyampaikan gitu. Belum lagi jika kendalanya adalah kalau keluarga ini memang juga bukan keluarga yang erat, yang fungsional dengan baik, misalnya mungkin kurang komunikasi dan kayak gitu itu juga menyebabkan dia merasa teralienasi, sehingga apa yang terjadi pada diri dia, mekanismenya itu memang boleh jadi perlu kalau dari psikologi forensik kita kenal ada otopsi psikologi. Otopsi psikologi itu kalau otopsi yang kedokteran kan dibedah badannya, tapi kalau otopsi psikologi itu dibedah kepribadiannya pada waktu dia hidup tuh, apakah dia introvert, ekstrovert, dia periang atau orang yang, tapi setahu saya memang dia orang yang cerdas, karena kalau yang Mabes ya, karena dia IP-nya tuh 3 gitu. Terus kemudian and then stop mendadak, orang yang IP-nya 3 semester 1 3, semester 2 3, tahu-tahu dia nggak lanjut kuliah. Itu kan kalau orang yang high achiever itu kan kayak dia gagal sebetulnya. Dan kita nggak tahu setelah gagal itu dia bergabung kemana untuk mencari
kompensasi dari rasa untuk apa dia feeding. Kemudian pertanyaan lanjutannya lagi, dia selama ini hidup dari mana? Maksudnya disupport oleh siapa? Apakah orang tuanya membiayai dia atau dia cari kerja-kerja yang lain? Kalau yang Makassar itu setelah dia drop out, kalau nggak salah dia kerja di bank. Yang laki-laki itu apa? Jadi dia tahu benar sistem bank, mungkin ada riba, ada hutang. Misalnya kita bayar kan kalau kalau bayar cash kan kita cepat nih bayar misalnya 6 juta, tapi kalau dengan sistem yang bunga-bunga itu kan mungkin at the end kita membayar 10 juta. Saya waktu melihat surat wasiatnya, ini kenapa ya kok satu paragraf sendiri segini tentang peninggalan ini, uang, hutang gitu-gitu. Rupanya pas saya cari tahu mengenai background dari studinya memang itu. Nah, untuk ke depan memang begini, yang namanya setiap universitas gitu. Kalau ada orang-orang drop out yang seperti itu, memang perlu dicari tahu. Saya kurang tahu apakah mekanisme di Indonesia, di Depdikbud itu ada kayak tinggal landas gitu, lu nggak lanjut kuliah sama kita ya sudah ditinggalkan oleh pihak sekolah, atau sebetulnya sekolah itu bisa atau universitas itu bisa melakukan investigasi kenapa anak ini mungkin bisa dikirim temannya, tanya peernya gitu, kenapa dia berhenti, supaya kalau ada terjadi kayak gini ada orang direkrut kemudian masuk ke jaringan yang mungkin terdaftar teroris dan sebagainya, itu bisa ditrace dari dokumen-dokumen sekolah. Pernah universitas itu mengirim orang atau manajer pendidikan atau misalnya peernya satu angkatan yang ke koordinator mata kuliah atau apa itu untuk mengunjungi anak itu, kenapa dia, kalau kayak gini kan nggak ada record, orang nggak bisa tahu kenapa dia berhenti. Dan saya kemarin baca di polisi itu salah satu Google berita gitu, polisi mendalami mengapa dia drop out. Sulit mendalami kalau orangnya juga maksudnya siapa teman-teman pada saat itu, harusnya memang ada prevention seperti itu.